Ustaz, ada titipan dari Pak Jaka. Syukran Pak, insyaallah. Nggak datang beliau. Ada perluan mendadak. Oh, iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة إخوان في الدين أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari buku saku tentang panduan praktis ya, ibadah puasa, kemudian tentang salat tarawih, ya, i'tikaf, kemudian zakat fitrah ya. Kita sudah sampai pada halaman 39. Yang terakhir itu adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ni'matul bid'ah hadih. Ni'matul bid'ah hadih. Maka ini yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Karena pada hakikatnya bid'ah secara istilah itu tidak ada. Cukuplah perkataan Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Itu menunjukkan secara istilah atau secara syariat tidak ada istilah bid'ah hasanah. Ya bid'ah ya dhalalah. Jadi pembagian itu walaupun para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, bid'atun bid'atan, kata Imam Syafi'i bid'ah itu ada dua, bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'atun. Itu cuman secara bahasa saja. Nanti ada penjelasan oleh para ulama, termasuk di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi penyebutan saja
penggunaan bahasa saja, tapi bukan definisi syariah maksudnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ni'matul bid'ah hadhi, ketika beliau melihat salat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, maka spontan beliau mengatakan sebagaimana disebutkan Abdullah bin Abdul Qari radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab ketika itu mengatakan ni'matul bid'ah hadhi, ini adalah bid'ah yang paling baik. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Apa maksudnya itu? Apakah salat tarawih berjamaah bid'ah? Bukan. Maka disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bid'ah hasanah adalah bid'ah yang sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah adalah bid'ah yang tidak sejalan dengan sunnah. Artinya tidak ada istilah bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah secara khusus, itu tidak ada maksudnya gitu. Itu cuma bahasa saja, pembahasan saja. Nah, yang ada dalam hadis Nabi adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, itu yang kita dapati dalam hadis dalam riwayat Imam An-Nasa'i, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan, nah ini menjadi khutbatul hajah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah yang disampaikan oleh beliau dan diikuti oleh para sahabat. Jadi kata-kata ini adalah sebaik-baik bid'ah itu maksudnya adalah ini sesuatu yang terlihat baru, sesuatu yang sudah dilupakan, sudah lama sekali, sesuatu yang manusia lalai darinya, sehingga hampir tidak ingat sebahagian para sahabat itu kalau sholat berjamaah itu pernah ada. Maksudnya sholat tarawih berjamaah itu pernah ada. Ketika ini dihidupkan kembali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan itu sudah bertahun-tahun sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq 2,5 tahun itu tidak ada salat tarawih berjamaah. Itu masing-masing itu. Kemudian di zaman pemerintahan Umar menjadi khalifah itu 12 tahun. Nah, disebutkan oleh para ulama salat berjamaah tarawih ini baru dipatenkan kembali oleh Umar dan para sahabat yang lain itu di setengah pemerintahan beliau. Artinya setelah 6 tahun lebih kurang beliau memerintah, baru kemudian nanti salat tarawih berjamaah ini ditetapkan dan disepakati oleh seluruh sahabat. Karena seluruh sahabat tahu bahwa salat tarawih berjamaah itu pernah dilakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk mengimami kalian dalam salat tarawih, artinya salat berjamaah bersama kalian, kecuali aku takut, kata Rasulullah, ini diwajibkan nanti kepada kalian sehingga sangat memberatkan. Hanya itu saja alasannya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan itu, sudah berapa tahun itu? 2,5 tahun tambah 6, ya lebih kurang 9 tahun lah, lebih kurang. Lebih kurang 9 tahun lah. Salat tarawih berjamaah itu sudah tidak didirikan lagi. Pernah dulu di zaman Nabi, kan 9 tahun cukup panjang waktunya, membuat orang bisa lupa gitu. Ditambah lagi dengan generasi-generasi yang mereka memang tidak pernah ketemu dengan Nabi atau belum Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hidup. Mereka Islamnya itu di zamannya Umar misalnya. Ya kan mereka nggak pernah tahu dengan salat tarawih berjamaah itu. Tahunya mereka di zaman Umar saja. Nah, maka ini salah satu di antara penjelasan para ulama, terasa barulah salat tarawih berjamaah itu. Dan Umar sendiri mengatakan, terlontar kalimat ni'matul bid'ah hadhi, ini adalah sebaik-baik bid'ah, itu maksudnya adalah seakan-akan ini perkara baru gitu. Padahal kan bukan perkara baru sebenarnya. Salat tarawih berjamaah itu bukan perkara baru. Itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, Allahu a'lam bissawab.
Nah, itulah yang dimaksud kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kemudian diseret-seret oleh orang-orang yang datang belakangan kalimat ini dengan menjadikan kalimat Imam Syafi'i menjadi dalil. Wa bid'ah itu ada dua. Nah, tetapi contoh bid'ah hasanah yang mereka buat itu justru bukan kembali kepada Imam Syafi'i. Harusnya kan mereka membuat contoh sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i. Justru mereka membuat contoh menurut hawa nafsu mereka masing-masing, tapi mereka mengatakan bahwa ini kata Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah. Apa contoh bid'ah hasanah? Mereka bikin sendiri. Padahal kata Imam Syafi'i bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Ada sunnahnya di situ. Jadi intinya nggak bid'ah gitu. Makanya disebut oleh para ulama, bid'ah hasanah itu sebenarnya bukan bid'ah, cuman penyebutannya saja. Penyebutannya sama seperti Umar ini. Umar bukan bermaksud mengatakan bahwa itu benar-benar bid'ah. Karena kalau bid'ah itu kan sesuatu yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Kita sudah sampaikan sebelumnya, badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa inna lahu yaqulu lahu kun fayakun. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan itu. Badi'us samawati wal ard. Ini akar katanya sama dengan bid'ah. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Maka Allah menciptakan langit dan bumi itu disebut bid'ah. Badi' Allah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya langit dan bumi ini. Jadi Allah menciptakan seluruh alam ini, bahkan di antara makhluk Allah yang terbesar itu adalah langit dan bumi. Allah nggak perlu contoh dan nggak ada contoh sebelumnya. Nah, ketika kita melakukan satu ibadah yang tidak ada contoh yang dalam Islam, itu namanya bid'ah. Sedangkan salat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Oh, taruhlah salat tarawih berjamaah bukan bid'ah, tapi terus menerus bukan bid'ah juga. Ada penjelasannya. Makanya kenapa Rasulullah tidak meneruskan salat tarawih berjamaah? Apa kata beliau? Aku takut ini diwajibkan. Nah, kok bisa begitu ya? Ketakutan Nabi beralasan karena beliau masih hidup dan potensi wahyu turun untuk merubah hukum yang sunnah menjadi wajib itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, amalan yang terus-menerus dilakukan apalagi disertai dengan anjuran dari Nabi SAW akan besar potensi akan berubah menjadi wajib. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya Nabi sengaja menghentikan itu. Ya Allah alam bisawab. Sekarang nanti ada penjelasan dari Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada halangan bagi Nabi, sebagaimana Nabi katakan, tidak ada halangan bagi kata Rasulullah untuk mengimami kalian terus-menerus setiap malam. Kecuali aku khawatir, aku takut kalau ini nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan kalian. Kalau sudah wajib itu sangat memberatkan. Allahu a'lam bissawab. Nanti kalau ada yang ragu kita diskusi lagi. Waktu salat tarawih adalah setelah salat isya dan setelah salat sunnah rawatib setelah isya tentunya. Ya, itulah waktunya yang dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Umar. Di sini wa kana an-nasu ya'malu awwalahu. Ini halaman 38 di akhirnya itu, ikhwan. Itu terjemahan dari sedangkan pada saat itu orang-orang mengerjakannya di awal malam. Wa kana an-nasu ya'malu awwalahu itu kalimat bahasa Arabnya. Itu kata Umar. Kata Umar radhiyallahu anhu atau perkataan Abdullah bin Abdul Qari yang mengiringi yang mengikuti selalu menjadi pembantu bagi Khalifah Umar radhiyallahu anhu, namanya Abdullah bin Abdul Qari. Abdullah bin Abdul Qari. Ya, beliau yang meriwayatkan perkataan Umar radhiyallahu anhu. Nah, sebelum itu disebutkan tidak ada salat tarawih dilakukan secara khusus, ya, tidak ada salat tarawih dilakukan ba'da isya. Nah, salat tarawih seperti salat tahajud dilakukan. Banyak riwayat dari para ulama yang menyebutkan bahwa salat tarawih itu dilakukan seperti salat tahajud malam. Kan tidak ada bedanya sebenarnya. Salat tarawih itu
penyebutannya saja oleh para ulama sebagai ganti dari kata-kata qiyam Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam bulan puasa. Kemudian bahasa yang sangat populer itu qiyamul lail. Itu dilakukan setelah tidur. Dilakukan setelah tidur. Maka salat tahajud atau qiyamul lail secara umum yang dilakukan di luar bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan enggak ada bedanya, sama sebenarnya. Dari segi waktu juga sama. Nah, barulah kemudian ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu dan Umar melihat kemampuan kaum muslimin rata-rata memang ya tidak bisa dipaksakan sepertiga akhir malam. Maka pada saat itu ditetapkanlah salat tarawih di awal malam. Allahu a'lam bissawab. Ya. Wa kana an-nasu ya'malu awwalahu. Dan adalah pada saat itu orang-orang mengerjakannya di awal malam. Ya. Jumlah salat tarawih tidak dibatasi. Nah, ini penjelasan nanti kita bisa lihat dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Karena kebetulan punya kitab Fiqhus Sunnah, apa namanya? Fiqhus Sunnah. Ya. Fiqhus Sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin nulis judulnya Fiqhus Sunnah. Kemudian tentu di sini beliau merujuk kepada pendapat para imam, ya, seperti Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa, kemudian kitab Subulus Salam sebagai syarah dari Bulughul Maram oleh Imam As-San'ani rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu tidak terbatas. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu kata Nabi 2 rakaat 2 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian khawatir akan masuknya waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan salat 1 rakaat. Shalla rak'atan wahidatan, salat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, sebagai penutup atau sebagai witir dari apa yang sudah dia kerjakan dari jumlah yang genap. Jadi salat malam itu ayolah ikhwah tidak boleh orang salat genap malam, itu enggak boleh. Misalnya antum salat 2 rakaat, 2 rakaat, itu berhenti di 6 rakaat misalnya. Tanpa menutup dengan itu enggak boleh sebenarnya. Harus ganjil salat malam itu. Gitu. Bagaimana? Witir. Maka witir itu sebenarnya itu untuk penutup dan penyempurna salat malam. Nah, atau tidak, ya udah jangan salat genap sekalian. Antum salat witir aja sekalian. Mungkin 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat gitu. Itu benar daripada antum salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat tapi tidak ditutup dengan witir. Ya, ini pengertian awal dari hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis juga dipahami oleh para ulama. Fa idza khasya ahadukum subuh. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ada orang yang salat sepanjang malam, bisa jadi dia enggak mengingat berapa jumlah rakaat yang dia lakukan. Tiba-tiba sudah mendekat waktu subuh saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian salat witir 1 rakaat. Itu dipahami hadis ini seperti itu. Ini bukan orang tertidur, ya, bisa jadi dipahami orang tertidur, iya juga. Orang tidur misalnya, tidur, kaget setelah bangun, ternyata waktu tinggal 10 menit lagi. Atau tinggal 5 menit lagi. Ya enggak mungkin kita salat 3 rakaat, paling 1 rakaat. Salatlah 1 rakaat. Itu maksudnya. Atau bisa jadi orang salat di sepanjang malam sehingga dia tidak ingat berapa jumlah rakaat yang dia lakukan. Bisa jadi. Bisa jadi. Nanti kan kita lihat di sebelahnya ada pendapat para ulama yang menjelaskan mazhab ini mengatakan sekian, mazhab ini mengatakan sekian, mazhab ini mengatakan sekian rakaat, puluhan rakaat. Ya ikhwah. Nah, sehingga ketika dia melihat waktu fajar shadiq hampir tiba misalnya seperti ini. Fa idza khasya ahadukum
Ya, as-subuh kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian khawatir masuknya waktu subuh, shalla raka'atan wahidatan. Ini menjelaskan bahwa salat malam itu tidak terbatas. Jika salat tarawihnya 20 rakaat dan witirnya 3 rakaat, salat tarawihnya 36 rakaat. Ya, ini pendapat Imam Maliki, ya. Kalau yang 20 rakaat di pendapat Imam Syafi'i. Kalau witirnya 3 rakaat. Kemudian salat 40 rakaat, witirnya 3 rakaat. Dan ini diriwayatkan oleh para imam, di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Bahkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan para ulama salaf telah sepakat bahwa jumlah rakaat salat malam itu tidak terbatas. Itu perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ini dijadikan dasar oleh sebahagian ulama datang belakang, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Meski Ustaz Yazid sebagai muridnya Syekh Ibnu Utsaimin enggak ngikutin gurunya. Ustaz Yazid, antum nanya, Ustaz, sebenarnya yang benar yang mana sih salat tarawih itu? 20 rakaat atau yang 11 rakaatnya? Apa kata beliau? Masih nanya juga katanya. Kata Ustaz Yazid, masih nanya juga katanya. Udah tiap tahun mengerjakan salat masih nanya. Yang benar itu 11 rakaat. Yang benar itu 11 rakaat kata beliau. Jadi beliau tidak artinya tidak, mungkin tidak menafikan gitu, tetapi tidak mengikuti pendapat yang mengatakan 23 rakaat. Ayo ikhwah Khamsuddin rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi yang benar itu kata 11 rakaat, itu hadis Nabi. Tidak ada khilaf di sana. Adapun yang 20 rakaat, yang 36 rakaat, yang 40 rakaat, yang sekian rakaat itu khilaf, di khilafnya. Nah, kata Ustaz Hakim, ini hadis-hadisnya dhaif. Asar-asar yang menyangkut tentang bahwa para sahabat mengerjakan lebih dari 11 rakaat itu semuanya dhaif. Kata Ustaz Abdul Hakim, hafizahullah taala. Ya, semoga Allah merahmati Ustaz Yazid guru kita dan merahmati Ustaz Abdul Hakim yang sekarang sedang berjibaku mengajar kita, ya. Menulis banyak buku, ya, Masya Allah. Akan tapi yang paling utama tetaplah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni 13 rakaat atau 11 rakaat, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah SAW salat 13 rakaat. Beliau witirnya 5 rakaat. Salat 8 rakaat, karena pertama limit witir 5 rakaat. Tanpa dibatasi oleh salam, arti 5 rakaat itu 1 kali salam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW tidak menambah di bulan Ramadan dan di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Ma yazidu, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malamnya, baik itu dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Enggak pernah nambah. Maksudnya Nabi itu salat cuma 11 rakaat saja. Itu hadisnya sahih, bukan bahkan ini termasuk hadis yang paling sahih tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ulama dan guru-guru kita yang menegaskan salat malam baik itu di luar bulan Ramadan maupun dalam bulan Ramadan, apa yang disebut dengan qiyam Ramadan atau salat tarawih, hanya 11 rakaat, tidak ada penambahan jumlah rakaat sesudah itu. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana kita yang menambahnya, khususnya di 10 hari terakhir misalnya, kan ada lagi tambahannya itu, tambahannya yaitu dia mengikuti pendapat ulama. Memang hadisnya nggak ada secara khusus, ya, yang mengatakan bahwa Nabi salat lebih dari 13 rakaat, itu nggak ada. Lebih dari 11 rakaat tidak ada. Jadi hadis Nabi inilah yang paling utama dan paling sempurna pahalanya, ya.
sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi apakah seorang salat lebih banyak jumlah rakaatnya, lebih banyak pahalanya? Belum tentu juga. Ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Inilah yang paling utama dan paling sempurna pahalanya. Artinya yang dikerjakan oleh Nabi itu yang paling sempurna, walaupun jumlah rakaatnya 13 atau 11 rakaat. Tidak sebanyak 20 rakaat atau lebih dari 20 rakaat. Tapi karena Rasulullah yang melakukannya, maka itulah yang paling sempurna. Tidak ada zikir setelah ibadah salat tarawih secara khusus ya. Baik itu setelah rakaat 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, rakaat ketiga, dan tidak ada di antaranya bacaan-bacaan secara khusus. Tidak ada satu ulama pun yang meriwayatkan tentang hal itu, dan tidak ada ulama mazhab yang menulis tentang hal itu. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita ini, nggak tahu itu mazhab siapa. Nggak ada ulama mazhab yang berbicara tentang setelah 2 rakaat nanti ada selawat, nggak ada. Tidak ada satu pendapat ulama pun. Tidak ada satu pendapat ulama pun tentang hal itu. Kecuali ini hanya dibuat-buat saja. Kita nggak tahu siapa yang melakukan itu. Ya. Yang ada adalah bacaan setelah salat witir. Subhanal Malikil Quddus. Dibaca sebanyak 3 kali, dan kali yang ketiga Nabi mengeraskan bacaan dan meninggikan suaranya. Prakteknya begini, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati war Ruh. Ini sahih hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Daruqutni dan imam-imam lainnya. Bacaan yang lain enggak ada. Nah, kemudian ada lagi yang menyebutkan doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ada yang hafal? Bapak ada yang hafal? Nah. Itu dibaca sebagaimana nanti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dibaca setelah salat witir. Meski doa ini itu didengar oleh Aisyah ketika Nabi sedang sujud. Kata Aisyah, aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidurku, kemudian aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meraba dengan telapak tanganku menyentuh telapak kaki Rasulullah atau punggung kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu aku mendengar Rasulullah disebutkan oleh Aisyah, beliau merapatkan kedua tumitnya. Nah, ini hadis yang menjelaskan kalau kita sujud itu tumit harus kita rapatkan ya. Sahih hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata Aisyah, pada saat itu aku mendengar Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Baik itu dibaca ketika sujud maupun dibaca setelah salat witir. Nanti ada keterangan tentang hal itu, tapi di sini tidak disebutkan. Al-ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Jadi praktis banget di salatnya kita. Bisa salat selesai. Nah, nanti kalau mau doa ya silakan saja mau doa. Silakan saja. Tapi kalau kita ingin mengikuti sunnah, doa Nabi di mana? Di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menuntaskan doa beliau dalam salat. Kata Nabi, fa ammas sujud fa aktsirud du'a. Fa aktsirud du'a. Fa qaminun ayustajabu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud, adapun di dalam sujud kalian perbanyaklah doa. Karena doa dalam sujud itu sangat dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Keadaan seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya adalah saat di mana dia sedang sujud, maka oleh karena perbanyaklah doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita harus jujur ya, makanya kita menyampaikan tentang ibadah ini harus jujur gitu maksudnya. Apa adanya saja gitu. Yang enggak ada dalilnya, ya enggak usah mengada-ngada gitu maksudnya. Ada yang bertanya, Ustaz, ada enggak
hadis Nabi secara khusus Nabi berdoa setelah salat tahajud ini. Tidak ada. Makanya disebutkan oleh para ulama, Nabi menuntaskan doa beliau dalam salatnya. Makanya kalau kita baca hadis, apa doa yang dibaca oleh Nabi setelah tahajud? Nggak ada hadisnya, coba antum cari. Di sepanjang pembahasan salat tahajud, salat tarawih, tidak ada doa khusus dibaca Nabi, enggak. Karena Nabi sudah menuntaskan doa di dalam salat malam tersebut, baik itu di luar Ramadan pun dalam bulan Ramadan. Kan salat Nabi panjang sekali. Rukuk beliau selama berdirinya. Demikian pula dengan i'tidal, sujudnya. Bayangkan kalau berdiri Nabi misalnya 1 juz baca ayat atau setengah juz untuk apa namanya? Ya 1 juz lah misalnya, 1 juz sekali berdiri. Nah, selama itu beliau rukuk dan sujud. Bayangkan. Makanya tidak kita dapati hadis secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah salat. Tapi kalau kita mau berdoa, disebutkan oleh para ulama tidak ada masalah. Tapi tentu doa setelah salat yang kita lakukan tidak lebih utama dibandingkan dengan salat yang kita lakukan dalam salat. Itu yang penting untuk difikirkan. Kita mau milih yang mana sebenarnya? Maka salat berdoa di dalam salat itu yang paling utama. Ngapain kita bela-belain doa setelah salat? Itu tambahan saja sebenarnya. Jangan kita memperbanyak doa setelah salat, bukan. Justru setelah salat itu yang harus diperbanyak apa? Istighfar. Karena itu mendekati waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. As-sadiqina as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Pak Teguh suka baca ayat ini surah Ali Imran itu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabna as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Maka disebutkan seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, ini mempraktikkan ayat ini. Maka di waktu sahur itu yang paling banyak mereka lakukan beristighfar, bukan berdoa, bukan berdoa, sekali lagi, tapi memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, mungkin sayyidul istighfar, mungkin membaca yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, karena itu mewakili dari kalimat istighfar. Mungkin kalimat subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah, itu bukan mewakili kalimat istighfar. Gitu. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi, semua kalimat yang menjurus kepada istighfar itu yang harus dibaca. Mungkin sifatnya doa, mungkin sifatnya istighfar saja. Ya, termasuk kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam banyak riwayat kita temukan itu termasuk berfungsi untuk menghapuskan dosa. Allahu a'lam bissawab. Nah, kita masuk pada i'tikaf. I'tikaf secara makna menetap di satu tempat atau menetap di satu tempat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini maksudnya adalah menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah dalam rangka taqarrub ilallah. Ya. Maka orang yang melakukan disebut dengan mu'takif atau akif. Disyariatkan yang i'tikaf ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di setiap bulan Ramadan selama 10 hari di tahun wafatnya beliau. Ya, di tahun wafatnya beliau beriktikaf 20 hari. Beliau beriktikaf selama 20 hari. Ini di tahun beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karena mungkin ya ada tanda-tanda itu. Beliau akan merasakan kayak seperti ini tahun terakhir ya. Ya Allah alam. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah dikasih juga tanda-tanda itu kepada beliau. Maka beliau i'tikaf selama, biasanya beliau cuma i'tikafnya 10 hari.
Tidak ada yang 20 hari. Tapi di tahun terakhir beliau akan diwafatkan dari i'tikafnya 20 hari. Nabi i'tikaf 20 hari. Yang paling utama, i'tikaf dilakukan di akhir Ramadan. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf tidak disyariatkan kecuali di masjid. Nah, ini tegas ya kalimatnya. Jadi kalau ada nanti bagaimana kalau saya i'tikaf di rumah, itu bukan i'tikaf namanya. Kalau di rumah itu namanya berdiam diri namanya. Walaupun kita ibadah itu tapi tidak disebut i'tikaf. Karena i'tikaf itu harus di masjid. Hanya saja ya, kita bacakan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian campuri mereka, maksudnya istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjidnya. Tubashiruhunna bimakna jima' ya, bimakna wata'. Maksudnya berhubungan badan dengan istri. Ada lagi yang memahami wala tubashiruhunna itu maksudnya adalah berpelukan dan berciuman. Boleh atau tidak di masjid? Kita berpelukan berciuman dengan istri? Ya nggak boleh. Itu yang paling ringan maksudnya wala tubashiruhunna. Tapi yang dimaksud di sini adalah berhubungan badan. Jelas tidak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Nah, tapi ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa i'tikaf itu di mana? Di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang melakukan i'tikaf di masjid. Itu maksudnya. Di ayat ini menjelaskan tentang hukum beriktikaf itu harus di masjid, itu maksudnya. Selain dari kita tidak boleh berhubungan badan atau berpeluk cium dengan istri kita di masjid. Mayoritas ulama berpendapat bahwa i'tikaf disyariatkan di mana saja, di masjid mana saja. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam pensyaratan masjid tersebut. Sebagian ulama dia mensyaratkan harus masjid yang biasa dipakai salat Jumat atau disebut dengan masjidul jami'. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka kata Imam Syafi'i tidak sah i'tikaf kalau tidak dilakukan di masjid jami'. Nah, sebenarnya ini bisa dimaklumi, bisa dipahami karena maksud Imam Syafi'i nanti dihubungkan dengan bahwa i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan itu tidak keluar dari masjid, itu maksudnya. Tidak keluar dari masjid. Coba kalau orang i'tikaf misalnya di mana? Di musola. Nanti sholat Jumat dia kemana? Pasti dia keluar kan dari masjidnya. Nah, itu yang membuat i'tikaf itu menjadi rusak, itu maksudnya. Sedangkan Rasulullah tidak keluar dari masjid. Ya, i'tikaf 10 hari itu maksudnya full, siang dan malam. Siang dan malam, ikhwan. Jadi anak mengajak nih Bapak-bapak khususnya bagi antum yang punya kelapangan waktu. Ya kita latih, kita latih diri kita. Kalau kita nggak mau melatih itu ya nggak akan ada waktu, nggak akan pernah ada waktu. Tapi kalau kita punya tekad azam, Allah benar-benar lapangkan waktu kita. Ini benar, ikhwan. Aduh, kayaknya saya susah nih waktunya. Ya kalau ini susah, emang susah, benar susah jadinya. Tapi kalau antum tekadkan, Allah kasih waktu, lapangan waktu. Benar-benar bisa 10 hari full. Siang malam kita nggak keluar dari masjid, itu benar. Dan Allah lapangkan waktu kita. Luar biasa itu, ikhwan. Ini pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak mesti di masjid jami'. Tidak mesti di masjid yang ada salat Jumatnya. Ya, maksudnya ini bisa jadi juga dipahami menurut para ulama itu maksudnya i'tikaf secara umum. Tapi kalau i'tikaf yang kita dituntut untuk tidak keluar dari masjid selama 10 hari 10 malam, ya benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, harus di masjid jami'. Karena kalau tidak kan nggak mungkin kita misalnya nih cari masjid jami', setiap salat Jumat cari masjid jami', ya nggak bisa. Seperti itu. Harusnya kita tetap berada di masjid tersebut. Fil masajid, ya, fil masajid. Berdasarkan hadis, berdasarkan ayat secara umum, fil masajid. Kata-kata fil masajid itu menjelaskan bahwa di masjid mana saja boleh. Orang kita aja yang membedakan ini musola, ini langgar, ya, ini surau, ini masjid, ya. Itu kan bahasa orang kita, ya kan? Padahal semuanya adalah masjid itu sebenarnya. Hanya saja ada masjid yang tidak dipakai Jumatan, itu kalau orang kita nyebutnya musola atau langgar atau surau itu. Padahal hakikatnya masjid ya. Makanya kalau di Arab itu disebutkan oleh para guru-guru kita,
Sekecil apapun masjid itu tetap namanya masjid, nggak ada orang nyebutnya musola. Misalnya berapa nih? 5 kali 5. Ada tuh masjid yang di pinggir jalan tuh kadang-kadang kecil ukurannya 5 atau berapa kali berapa gitu. Sebesar ini banyak masjid di Arab itu, pinggir-pinggir jalan ya. Kalau kita lihat itu, nggak ada orang nyebut musola itu. Itu pun nggak ada Jumatan di sana, pasti nggak ada Jumatan itu. Tapi pasti mereka mengatakan itu masjid. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini bahasan kita, nanti ba'da isya kita tanya jawab insyaallah. Ya, azan dulu Aziz. Di habis insya kita sambung ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam.